Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Astuti Samosir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini kami yang beranggotakan 6 orang dari kelompok 2, yaitu terutama saya Milina Kicia, Mardiana, Nur Khalifah, Syaf Ilianti, Syafa Asyarahma, dan Suci Eka Zulfitri Suherman. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang topik dan judul dalam penelitian bahasa. Di slide pertama yaitu ada definisi topik, dikutip dari buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi tahun 2018 karya Alfian Rahmansyah dan kawan-kawan. Topik merupakan hal pertama yang harus dipikirkan penulis saat akan membuat karya ilmiah. Topik ditentukan paling awal oleh penulis dan setelah itu bisa menyusun tema dan judul. Dalam KBBI disebutkan bahwa topik adalah pokok pembicaraan dalam ceramah, diskusi, karangan, dan lain sebagainya. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat sebuah tulisan. Lalu beberapa kriteria untuk sebuah topik yang dikatakan baik, di antaranya adalah topik tersebut harus mencakup keseluruhan isi tulisan, yakni mampu menjawab pernyataan yang akan masalah apa yang hendak ia tulis. Dan yang terakhir itu ciri utama topik ialah bersifat umum dan belum diuraikan secara detail. Selanjutnya, kriteria topik. Menurut Samsudin, topik penelitian memiliki 4 kriteria. Keempat kriteria tersebut meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada nilai, yang kedua keaslian, yang ketiga kepraktisan, dan yang keempat kesatuan. Penjelasan yang pertama yaitu nilai. Topik harus sanggup memberikan penjelasan atau suatu yang berarti dan dalam arti suatu yang universal. Aspek dari pengalaman manusia barangkali melalui pendekatan kaji kasus atau dengan mendemonstrasikan hubungannya dengan gerakan yang lebih besar. Yang kedua ada keaslian. Topik yang dipilih harus benar-benar baru. Dalam artian, jika penelitian tersebut telah dikaji, maka penulis perlu menampilkan sesuatu fakta dan interpretasi yang baru. Yang ketiga ada kepraktisan. Topik yang diangkat penulis perlu memperhatikan mengenai kemudahan dalam memperoleh sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber tersebut. Di satu sisi, penulis pun perlu memperhatikan pula ruang lingkup dari kedalamannya. Apakah topik tersebut akan digunakan untuk suatu karya tulis ilmiah berupa makalah, skripsi, tesis, disertai atau buku. Sehingga tingkat kedalaman dari topik yang diangkat dapat disesuaikan. Kemudian yang terakhir itu ada kesatuan. Setiap penelitian harus mempunyai suatu kesatuan tema atau diarahkan kepada suatu pertanyaan atau proporsi yang bulat yang akan memberikan penulis suatu titik bertolak, suatu arah maju ke tujuan tertentu, serta suatu harapan atau janji yang akan melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang khusus. Lalu, berdasarkan 4 kriteria yang telah dijelaskan, langkah awal yang dilakukan penulis adalah mencari beberapa referensi berupa buku-buku, mata kuliah, dokumen, atau referensi lainnya. Unsur topik penelitian. Adapun unsur topik penelitian yang perlu diperhatikan, yakni unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama. Unsur topik penelitian yang utama memiliki beberapa catatan, yaitu topik yang belum pernah diangkat dan diteliti oleh peneliti lain. Misalkan, topik yang serupa, maka fokus penelitian juga harus berbeda. Selain itu, topik yang baik harus bisa dijangkau. Kemudian, setiap topik yang diangkat dapat diselidiki lebih lanjut. Yang kedua, unsur penunjang. Unsur penunjang dalam menentukan topik penelitian, peneliti wajib menguasai topik yang nantinya akan disampaikan. Hal ini bertujuan agar peneliti tidak mengalami kesulitan pada saat menyampaikan topik-topik tersebut. Definisi judul. Dalam buku Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah, yaitu buku ajar untuk mahasiswa tahun 2000 karya Haryanto, judul merupakan kepala karangan yang akan ditulis. Judul bisa dibuat atau diambil dari topik yang sudah ditentukan sebelumnya.
Judul dikatakan baik apabila seluruh isinya berkaitan dengan topik dan biasanya pendek, yakni sekitar 10 hingga 15 kata. Judul harus dibuat semenarik mungkin, biasanya makin pendek sebuah judul, permasalahannya yang dibahas akan semakin luas. Perbedaan tema dan judul. 1. Tema. Kata tema berasal dari bahasa Yunani, yaitu tithenai, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Adapun dalam KBBI disebutkan bahwa tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang digunakan dalam percakapan, karangan, dan lain sebagainya. Tema sendiri merupakan suatu pokok pikiran yang bersifat umum dan luas, sehingga ia perlu diuraikan lagi. Sifat umum dan luas yang dimiliki tema harus diuraikan kembali dan dipersempit menjadi topik. 2. Judul. Menurut KBBI, judul didefinisikan sebagai suatu nama yang digunakan untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyerapkan secara ringkas isi atau maksud buku maupun bab yang terdapat dalam buku. Istilah judul juga kerap disandingkan dengan tajuk. Ia berada paling awal pada sebuah karangan, sehingga kerap pula disebut dengan istilah kepala karangan. Hal yang sama juga berlaku pada judul sebuah acara. Selanjutnya, saya Syafa'a Asyirahma akan melanjutkan pembahasan tentang kriteria judul. Menurut Profesor Dr. Wasmen Manalu, ada 4 kriteria judul. Yang pertama, menarik minat dan mampu dilaksanakan oleh peneliti. Yang kedua, mengandung manfaat. Yang ketiga, tersedia cukup data. Dan yang keempat, terhindar dari duplikasi. Menarik minat dan mampu dilaksanakan oleh peneliti ini berarti judul yang sesuai dengan kriteria harus bisa membangkitkan minat, semangat dalam setiap langkah peneliti melakukan penelitian. Mampu dilaksanakan oleh peneliti berarti judul penelitian yang diambil harus bisa sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan ilmu yang sudah dipelajari oleh peneliti, sehingga peneliti mampu memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, mengandung manfaat. Di sini berarti judul penelitian yang diambil harus bisa mengandung manfaat, memiliki kegunaan praktis, dan memang harus diteliti, sehingga kegiatan penelitian yang sudah dilakukan dengan bersusah payah oleh peneliti bisa memberikan hasil baik dan berguna untuk diri sendiri, masyarakat, dan bidang ilmu pengetahuan yang didalami. Yang ketiga, tersedia cukup data. Di sini mengharuskan bahwa judul penelitian yang diambil harus bisa memiliki ketersediaan data yang banyak, karena ketersediaan data ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah, agar tidak jadi percuma ketika judul yang disusun sudah bagus ternyata datanya tidak ada dan sulit ditemukan. Data yang diperoleh bisa jadi data primer dan data sekunder. Data primer didapat secara langsung dari lapangan dan data sekunder didapat dari studi kepustakaan. Yang keempat, terhindar dari duplikasi. Dalam menyusun judul penelitian, kita harus bisa menghindari adanya duplikasi, karena judul yang sesuai dengan kriteria adalah judul yang benar-benar baru ada dan terhindar dari duplikasi milik orang lain. Jika ada 2 judul yang sama, maka judul pertama bisa menyatakan bahwa judul baru tersebut merupakan judul plagiat. Cara menentukan topik dan judul penelitian. 1. Menjawab beberapa pertanyaan penting. 2. Mengidentifikasi dan membuat daftar kata kunci, yaitu maksud dari mengidentifikasi dan membuat daftar kata kunci adalah supaya kita dapat memahami ide atau gagasan konsep dasar yang mewakili bidang yang sedang dibahas. 3. Topik dan judul harus memiliki manfaat bagi orang lain, karena akan memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. 4. Topik harus dikuasai dengan baik oleh si peneliti. Hal ini bertujuan agar peneliti tidak mengalami kesulitan saat meneliti. 5. Harus menarik. Jika menarik minat si peneliti, hal itu dapat memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dan 6, yaitu pembahasan memadai.
Kesimpulan materi kelompok kami yaitu topik merupakan inti utama atau pokok pembahasan yang mencakup keseluruhan pembicaraan atau isi tulisan, dan judul merupakan cerminan sekaligus batasan tentang suatu masalah yang diangkat dalam sebuah tulisan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.